malah menurut saya kalau wasit Indonesia itu lebih top dari sisi atmosfer pertandingan, dari sisi kualitas liganya, malah lebih top karena apa? Wasit-wasit itu lebih teruji lah mentalnya. Halo FIFA Mania, kembali lagi sama gue Ilham. Kali ini gue sama salah satu wasit ternama di Indonesia, Kang Thorik Munir Alkatiri. Ya, Halo Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang posisi di Pakansari ada acara apa nih Kang? Ada acara pelatihan khusus VAR. VR, ya. Berarti lanjutan dari kemarin? Lanjutan dari kemarin, ya. Itu prosesnya berapa lama sih Kang kalau untuk pelatihan? Untuk yang kemarin sudah lulus, sudah graduate. Ini yang baru mau ngambil lisensi juga. Oh, oke. Sejauh ini gimana Kang? Sejauh ini semuanya berjalan dengan aman dan progresnya baik juga. Baik juga, Ya. oke. Ini kita bakal nanya soal VAR sama personal Kang sebagai wasit di Indonesia. Ya. Untuk pertama, apa sih perubahan signifikan yang Kang Thorik lihat dari peraturan atau nggak pengambilan keputusan sejak diberlakukannya VAR? Ya, banyak aspek yang harus dipelajari juga oleh wasit setelah adanya VR ini, karena kita harus ada teknik tersendiri seperti contohnya delay whistle. Delay whistle itu tidak serta-merta ketika ada di area penalti kita harus kalau ada yang small kontak yang tidak jelas jangan dulu ditiup, karena kalau ditiup otomatis mati, VR-nya tidak bisa mengecek. Jadi harus diteruskan dulu terjadi gol baru tiup fluid itu bahwa menandakan ada pelanggaran. Yang kedua contohnya ketika ada offset. Ketika ada offset, wasit asisten itu tidak langsung serta-merta langsung offset gitu. Delay dulu, dia menunggu setelah proses terjadinya serangan itu selesai, ada namanya APP, attacking phase position. Jadi setelah itu selesai baru kita boleh angkat dan tiup fluid begitu. Nah, ini yang mungkin jadi banyak pertanyaan orang. Pemain itu kan banyak yang komplain soal VAR gitu. Itu sebenarnya pemain itu boleh melakukan itu, meminta wasit untuk meninjau VAR, atau ada poin-poin penting yang harus diberlakukan untuk dilakukan VAR gitu loh. Tidak boleh pemain melakukan hal yang meminta untuk minta checking VR, karena main seperti biasa aja normal, seperti tidak ada VR gitu. Jadi mereka pun pasti akan yang di ruangan itu pasti akan ngecek segala sesuatu kalau ada yang janggal begitu. Contohnya situasi yang terjadi yang boleh 4 ini kan, protokol dari 4 ini. Oke. Minimalnya berarti sebenarnya berapa kamera sih Kang dalam satu pertandingan? Minimal banget. Kalau sekarang kita menggunakan Hawkeye, jadi minimal tuh 8 kamera kita pakai. 8? Minimal itu ya. Biasanya kita kemarin Champions League itu 11. 11? Iya, 11. Itu udah gabungan sama broadcaster juga? Atau? Udah gabungan sama broadcaster, sudah. Jadi tetap yang namanya di broadcaster juga akan muncul di VR gitu. Semua masuk. Oke, tapi ntar 11 itu bakal diadaptasi di pertandingan Liga 1, di semua Liga 1, atau nanti hanya untuk beberapa pertandingan besar doang atau gimana? Ya, semua kan kita menggunakan VR yang Liga 1 pasti kayaknya pakai penggunaan VR ini pasti akan menggunakan kamera yang banyak gitu. Minimal 8 ya. Minimal 8. Minimal 8. Oh, berarti nggak semuanya bakal 11 atau nggak? Nggak tahu, kurang tahu saya. Kurang tahu. Tapi ya kalau kemarin lihat Champions Series 11 karena ada gol kamera gol line gitu. Oh. Iya. Oke. Kalau dari Akang sendiri kinerja wasit di Indonesia ya? Iya. Dari dulu sampai sekarang sebelum ada VAR tuh gimana? Kalau saya tidak bisa menilai performa daripada wasit juga ya, karena semua berdasarkan kepemimpinan itu sendiri kan. Ya menurut saya semuanya normal-normal aja, walaupun ada kesalahan itu wajar Mas, karena kan kita ya tidak menggunakan VR. Tanpa VR ya apa yang kita lihat kita putuskan, kita hanya punya 2 mata ya, segala sesuatunya yang ada di kita lihat, yang kita dengar pasti kita putuskan. Tapi kalau kita tidak dengar ya, kalau ada miss ya itu namanya manusia lah, gimana error begitu. Tapi dari Akang sendiri ada ketakutan nggak sih kalau bakal ada terjadi penyalahgunaan wewenang dalam hal VAR ini gitu? Jadi untuk di Indonesia? Jangan khawatir, karena kita ini setiap pertandingan itu direcord oleh FIFA dan AFC. Kalau ada kejanggalan nanti ada keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur, nanti itu akan dikomplain atau ditanyakan oleh FIFA itu sendiri atau AFC begitu. Jadi nanti di ruangan itu di live Mas, kita juga apa yang kita lakukan tuh live. Jadi tidak ada semena-mena gitu kan, tidak akan menjadi suatu hal yang
rancu. Contohnya kenapa ini contohnya harus penalti, kenapa kok jadi tidak gitu. Nanti akan dipertanyakan. Kan kalau dengan adanya VAR kan berarti otomatis drama dalam lapangan makin besar, makin kompleks juga kan gitu. Ada yang mungkin kalau misalnya penonton tuh setuju dengan wasit, tapi VAR-nya beda atau kebalikannya gitu. Nah itu pendapatan Kang Torit sendiri terhadap perubahan emosi dan reaksi penonton terhadap VAR gimana sih? Iya, sebetulnya kembali lagi hakikatnya wasit itu penentu keputusan gitu. Jadi kalau penonton paham bahwa dasarnya memang wasit penentu keputusan, tidak akan rancu mas gitu. Tapi tidak semua, kan saya juga bilang, tidak semua ketika dipanggil oleh VAR ini, tidak semua keputusan berubah. Ada yang tetap, ada yang berubah gitu. Kadang-kadang ada yang subjektif, contoh wasitnya aja nilai sendiri. Nah kita nilai sendiri, oh benar menurut saya, oke, aman, begitu. Sebenarnya dibutuhkan nggak sih untuk sepak bola Indonesia? Karena kan banyak yang menjadi pertanyaan adalah liga kita tuh sebenarnya belum terlalu kuat-kuat banget gitu. Maksudnya dibandingkan dengan liga-liga Singapura, Filipina, Thailand atau nggak Vietnam, liga kita juga masih jauh gitu. Tapi kita udah diterapkan VAR gitu. Kalau dari liga, kualitas liga, Singapura kita jauh di atas kita. Maksudnya Indonesia jauh di atas kita karena kita tahu sendiri kualitas pemainnya, kualitas liganya. Filipina juga sama kan. Kalau dibilang kita bersaing dengan Thailand, bersainglah dengan Thailand, Vietnam, Malaysia itu. Nah, dan kualitas pemainnya pun bagus gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada VAR, kita malah ketinggalan zaman sekali gitu. Malah penting, sangat perlu gitu digunakan. Secara general, apa sih yang harus dibenarkan? Apa harus dibenahi atau nggak jadi PR besar terhadap wasit di Indonesia, perwasitan di Indonesia? PR besar, semua sudah kita lakukan sih. Pekerjaan rumah itu dari mulai ya mendatangkan teknologi terbaru ini VAR, dan kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan Bu Ratu Tisa dengan JFA gitu kan. Kita sudah melakukan fitness test, alhamdulillah 100% lulus. Nah, dari fitness test Liga 1. Jadi hal-hal yang pekerjaan rumah dari tahun sebelumnya kita sudah lakukan dan alhamdulillah lancar semua gitu. Oke, ini pertemuan PSSI dengan JFA itu sebenarnya kemarin ngomongin apa sih Kang? Saya kurang tahu karena saya tidak terlibat di situ ya. Gitu. Tapi kemarin kan sempat baca artikel kalau misalnya PSSI juga mendatangkan wasit dari bukan wasit ya, perwakilan wasit dari FIFA. Iya, katanya saya juga belum tentu pastinya seperti apa, tapi katanya akan ada setiap bulan itu ya seperti yang saya baca berita juga akan mendatangkan wasit dari luar untuk tujuannya bukan menggantikan wasit lokal, cuman satu orang untuk bertugas supaya supaya melihat bahwa masyarakat supporter Indonesia ini mengcompare, terus kita juga bisa menyerap ilmu dari wasit-wasit itu sendiri top karena kita yang mengundang itu top wasit di Asia gitu. Oke. Kalau tekanan tersendiri untuk memimpin pertandingan di level nasional, terutama di Liga 1, seberapa besar sih? Atau enggak mungkin Kang Torik pernah memimpin pertandingan big match kayak Persija Persib atau Persebaya Arema segala macam. Boleh ceritain nggak sih pengalamannya? Pengalamannya kalau tekanan ini lebih ke tekanan diri sendiri mas, bagaimana kita menghadapi ribuan supporter, penonton, lebih ke bukan dari faktor eksternal, faktor internal diri kita sendiri. Kita yang penting percaya diri, ikhtiar. Nah itu kadang-kadang kan kepercayaan diri itu turun ketika ada hal-hal yang di luar di luar kekuasaan kita. Contohnya ketika kita kehilangan posisi dalam area penalti, kita tidak bisa melihat detailnya seperti apa, nah itu akan goyah, tekanannya itu akan muncul di situ. Nah, sebagai wasit kita 90 menit bertugas, kalau misalnya ada hal-hal yang contohnya penalti atau tidak, ya kalau misalnya kita ragu ya udah lupakan aja. Fokus terhadap keputusan yang akan datang, keputusan yang akan berlanjut di 90 menit tersebut. Contohnya menit 5 ya mungkin kedepannya ada lagi ya, jadi kita fokus, kita lupakan saja gitu. Tekanannya lebih kepada diri kita sendiri gitu. Tadi Akang sendiri bilang keraguan. Ini yang kan manusia kan ragu itu wajar ya. Apalagi kan ketika Akang udah bilang kartu kuning, terus tiba-tiba pas selesai 10 menit setelahnya kayaknya itu nggak kartu kuning deh. Bukan 10 menit, mungkin dari kejadian itu terus-terus akan mengingat gitu. Itu gimana tuh nanggepinnya? Maksudnya kan itu kan ada pergolakan batin juga gitu. Iya, terus kita fokus aja, kita lupakan. Nah, itu. Iya. Kita lupakan apa yang terjadi, walaupun ragu udahlah, bismillah, salah enggak ya udah gitu. Kan kalau misalnya pemain di lapangan merasakan sensasi supporter kan juga tinggi. Kalau wasit itu merasakan juga sih tekanan supporter. Ya, wallahu alam, kalau saya udah malah kalau banyak supporter tuh senang gitu. Karena
karena merasa atmosfer itu lebih hidup kan ya. Contohnya ketika ada yang drum band gitu, ada chance-nya. Jadi ketika lari pun kita lebih waspada, lebih senang. Tapi kalau pertandingan kosong tanpa penonton, bosan gitu Mas. Tidak ada yang teriak-teriak. Jadi malah konsentrasi kita menurun gitu. Tapi kalau banyak supporter kita malah lebih waspada, lebih sigap gitu. Kalau untuk wasit baru gimana tuh? Ya nggak tahu saya kalau wasit baru. Tapi menurut saya pun baru-baru di Liga 1 dulu di ESL ya sama. Berpikiran kalau lebih banyak penonton lebih asik gitu. Lebih semangat gitu. Kalau pertandingan sendiri ada nggak sih Kang yang memorable banget buat Kang, soal wasitnya, terus soal supporternya, soalnya hasilnya juga? Dulu waktu zaman Persipura lawan Arema ya, penentuan juara 1, soal penentuan ranking 1 dan ranking 2. Kalau Arema menang 1, kalau ini kedua. Ya sering penuhnya supporter gitu kan. Terornya sebelum pertandingan gitu kan. Karena ada histori saya mimpin sebelumnya Arema Persipura juga gitu kan. Jadi ya itu yang sangat berkesan lah menurut saya. Tahun kapan tuh Kang? Tahun 2000 berapa ya? 2013 lupa saya. 2013. Ya. Ada nggak sih kayak tekanan langsung benar-benar direct gitu ke Akang, misalnya kayak ada, kalau lemparan tuh banyak. Kalau DM itu banyak. Cuman saya tidak menanggapi, biasa aja. Kalau dulu awal-awal pas baru mulai karir tuh gimana tuh Kang nanggapinnya? Kalau dulu mah kan belum zamannya media sosial Mas. Ya, mungkin terornya daripada penonton di lapangan gitu. Kalau dulu kan tahun-tahun dulu supporter pasti penuh di lapangan tuh. Ya ada yang lempar. Dulu kan tidak seperti sekarang udah pada dewasa. Dulu yang lempar-lempar tuh banyak. Itu udah Akang bodo amat gitu. Bodo amat, udah wasit. Ya biasalah wasit can-cannya itu tentang wasit tuh banyak gitu. Kalau sekarang kan ada denda ya. Kalau dulu mah ya biasa gitu. Kayak gitu-gitu untuk wasit baru itu Akang memberikan pengalamannya atau wasit baru tuh udah tahu kayak gitu sendiri? Ya udah tahu resiko, karena menjadi resiko seorang wasit kan udah sering lihat di lapangan ya dengan begitu banyak ceritanya gitu kan. Nah ya udah biasa, udah tahu. Tarik belakang, Akang tuh kenapa sih pengen jadi wasit kan? Maksudnya kan wasit itu kan salah satu alat pertandingan yang paling sering dihujat gitu loh. Iya. Saya juga lupa dulu kenapa jadi wasit, tapi intinya ketika itu saya senang dengan sepak bola, ya melihat ada wasit kebetulan waktu itu ada daerah 1 Purwakarta juga, beliau memimpin pertandingan. Wah, kenapa tidak jadi wasit gitu, karena saya main bola di sepak bola sudah kayaknya tidak ada kesempatan, tidak ada untuk terbang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya fokus kepada wasit gitu. Oh, karena lihat satu pertandingan itu doang. Iya, betul. Oke. Selama jadi wasit punya pengalaman yang tidak menyenangkan nggak sih terhadap supporter? Secara langsung ya? Secara langsung tidak ada. Dilempar gitu nggak pernah Kang? Dia mah? Dilempar. Ya dilempar tapi nggak kena gitu. Ada yang dilempar banyak lah, dilempar. Cuma nggak kena lah. Cuma secara langsung yang mengenai saya tidak ada gitu. Oke. Nah, tanggapan Akang sendiri terhadap PT LIB yang pengen menggunakan VAR atau nggak wasit asing untuk memimpin pertandingan di Liga 1 gimana tuh Kang? Ya dengan menggunakan VR kita akan wasit juga menjadi tugasnya akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah dalam artian kita lebih lebih percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan pun pasti ada intervensi daripada VR, daripada nanti yang bertugas di VR. Dan kemudian untuk wasit asing itu kita akan mengambil sisi positifnya lah. Kita akan bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan kita bisa saling belajar kepada wasit asing itu sendiri. Nah ini Akang sendiri udah pernah merasakan di Champions League Asia juga kan? Iya. Udah di level internasional, udah ketemu banyak wasit internasional juga. Iya. Apa sih yang membedakan wasit internasional dengan wasit Indonesia? Tidak ada yang berbeda karena wasit semua tuh sama. Malah menurut saya kalau wasit Indonesia itu lebih top dari sisi atmosfer pertandingan, dari sisi kualitas liganya, malah lebih top karena wasit-wasit itu lebih teruji lah mentalnya dibanding wasit luar. Kalau wasit luar kan tiup nggak ada yang protes. Kalau kita kan dulu mulai waktu ketika saya muncul pun pemain protes, tekanan dari mana-mana gitu kan. Sampai ada dulu cerita wasit daripada luar tugas ke Indonesia melihatnya sampai
kagum gitu melihat atmosfernya yang ada di Indonesia. Malah saya punya teman-teman yang waktu 2017 kalau nggak salah, ya ketika tugas keluar ketemu mereka pun tanya kapan Indonesia akan menggunakan wasit asing lagi, karena mereka mau ke sini gitu kan, bukan karena bayarannya aja, karena atmosfer sepak bola Indonesia tuh tinggi gitu. Karena pecinta sepak bolanya terhadap Indonesia tuh tinggi gitu, banyak gitu. Secara mental mungkin Indonesia menang, tapi kalau secara pemahaman soal love of the game pertandingan sendiri, wasit Indonesia masih perlu ditingkatkan nggak sih? Sama aja. Pemahamannya sama. Pemahaman sama aja. Semua kita kan satu buku, bukannya berbeda-beda. Kalau menurut Akang sendiri, peranan supporter ini terhadap pertandingan sepak bola tuh seberapa besar nggak sih? Peranan? Iya, supporter. Kehadiran supporter sendiri. Iya, sangat besar lah. Contohnya ketika saya yang tadi sebutkan, ketika saya memimpin pun merasa lebih semangat kalau misalkan ada supporter di dalam lapangan gitu kan. Kalau tidak ada supporter ya kayak kurang lah. Ya. Dan peranan supporter pun akan berpengaruh baik kalau mereka tidak selalu menghujat, ya bukan hanya wasit ya, kalau pemain pun tidak selalu menghujat. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan pun ya kita respect lah, karena wasit pun adalah salah satunya adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan gitu. Jangankan Liga Indonesia, Liga Piala Dunia pun bisa melakukan kesalahan kan. Sebelum ada VR. Ada VR pun banyak kontroversi gitu kan. Banyak kontroversi itu menurut kacamata dari penggemar, dari supporter. Nah, kita harus lebih terbuka lah, supporter ini bisa belajar terlebih dahulu tentang peraturan permainan, mungkin begitu. Oke. Nah, Akang sendiri dari tadi kan merasa senang kalau ada supporter dalam pertandingan. Tapi dalam 2 musim untuk musim ke depan lagi LIB tetap menerapkan tanpa supporter away. Nah, Akang sendiri merasa kayaknya nggak nih, kayak kurang pas nih gitu. Supporter away kan tidak seberapa banyak seperti supporter home ya, home tamu. Nah, kalau saya tidak ada yang penting adalah stadion yang supporter tidak selalu kosong gitu kan. Ya cukup 10.000, 8.000 itu udah cukup. Tapi pernah nggak sih menjadi pemimpin pertandingan di stadion yang kosong? Pernah, sering zaman pandemi. Zaman pandemi, zaman pandemi. Bubble waktu itu. Suara pelatih teriak pun terdengar gitu. Itu gimana Kang perasaannya Kang? Maksudnya bosen sih? Bosen cepet, nggak habis-habis gitu waktu. Diliatin sama saya, wah masih menit 20 nih. Kalau ada penonton tuh nggak kerasa udah 40 menit lagi gitu. Saking, karena ketika menyerang mereka bersuara wah gitu. Ketika kembali ke serang, gitu. Jadi lebih lupa lah akan waktu gitu. Tahu-tahu udah selesai aja gitu. Malah jadinya sebenarnya supporter jadi pengalian itu juga, pengalian pikiran gitu. Jadi lebih fokus terhadap pertandingan kita, karena saking serunya gitu kan pertandingan. Oke. Sejauh ini tapi gimana nih Kang, dari LIB dan PSSI ya sendiri untuk menerapkan VR ini, usahanya udah lumayan baik atau mungkin ada yang perlu bukan lumayan baik lagi, sangat maksimal, karena ini bukan barang yang biasa-biasa aja ya. Ini didatangkan dari luar dengan kos dan segala macamnya ya. Itu pun menjadi buat wasit pun ini bukan hal yang, karena mereka sudah berkorban begitu banyak, dan wasit pun harus kerja keras supaya membuat ekspektasi dari LIB dan PSSI itu baik gitu. Mereka senang terhadap kita gitu. Tapi dari Akang sendiri ini kan yang mungkin jadi masih jadi banyak pertanyaan orang. Indonesia kan luas ya? Iya. Luas banget itu. Nah, VAR mobil itu apakah bisa mencukupi gitu, atau kayaknya sebenarnya kita harus bisa menerapkan kayak sistemnya MLS gitu, yang kayak 2 region lagi gitu, kayak zaman dulu lagi? Kalau saya pikir sekarang lebih bagus, karena kita akan berkompetisi dengan semua klub yang ada di Pulau Jawa ketemu dengan Pulau Sumatera. Ya kalau kembali lagi dengan dua region ini, mundur lah kita. Tidak baik lah, tidak bagus gitu kan. Karena tidak akan terukur kekuatan dari satu tim ke tim yang lain gitu. Karena tidak akan ketemu terus kan. Ya. Dan VAR mobil itu juga VAR mobil, karena yang contoh kita ada 13 VAR mobil. Yang satu disimpan di Kalimantan, ada tim yang satu di Sumatera. Nah, ya kalau ada yang di Papua, yang satu simpan di Papua gitu. Jadi tidak masalah, yang di Jawa sisanya gitu, kita mobile aja. Oke. Untuk wasit sendiri, apakah wasit di pertandingan itu bisa masuk ke VAR atau wasit VAR itu beda dengan wasit pertandingan?
Kita berangkat bersama-sama, nanti ketika mau bertugas 90 menit sebelumnya, yang VAR pergi ke fan, yang kita tetap di stadion gitu. Toh nanti fan-nya juga tetap ada di stadion, mungkin ada di luar, disiapkan di tempat yang mana. Soal lisensi ini beda nggak sih wasit pertandingan dengan wasit VAR? Beda. Jadi wasit lisensi wasit itu sendiri, VAR itu sendiri. Beda. Dan itu juga direct langsung dari AFC-nya atau? Iya, kita kan ini kelulusan ini kan tidak mudah. Setelah beberapa bulan mengikuti kursus ini, nanti ada final assessment dari AFC dan FIFA untuk mengecek status status kita sebagai wasit VAR ini layak atau tidak begitu. Oke. Dari zaman dulu sampai sekarang Kang Thorik udah wasit di mana-mana gitu. Menurut Kang Thorik sekarang wasit itu sudah, wasit di Indonesia ya, terutama di Indonesia tuh sudah terbantu dengan ada PT LIB segala macam. Lebih nyaman atau sebenarnya tidak ada perubahan jauh sekali? Ya sangat nyaman Mas, sangat terbantu kan. Dari dulu sebetulnya PT LIB sudah ada ya sebagai operator. Mereka juga sering membantu wasit-wasit yang bertugas di Liga 1. Oke. Berarti kalau pertanyaan terakhir, Akang melihat sepak bola Indonesia sekarang sudah puas atau kayaknya masih ada yang perlu ditingkatkan di dalam hal apapun wasit? Kalau dibilang puas ya pasti puas ya. Kalau dari peningkatan ya pasti kita pengen meningkat terus lah gitu kan ya. Terutama kita ketahui sendiri dari ranking kita di Asia ini kan kita di bawah. Nah, dan saya yakin kalau misalkan dulu mungkin kita tidak disuspend, ranking kita sudah naik ya. Ya mungkin itu dari ranking kita mungkin ada diperbaikin supaya nanti kita dapat slot Liga Champion Asia langsung atau Elite Club kan sekarang. Oke. Penilaian untuk ranking sendiri wasit termasuk sih atau enggak? Wasit tidak termasuk, yang penting kita sudah punya lisensi FIFA dan Elite AFC gitu. Oh, wasit berarti tidak terlalu enggak berpengaruh soal ranking. Enggak berpengaruh. Berarti benar-benar pure kompetisinya. Pure kompetisinya. Tapi kalau saya tidak salah namanya kompetisinya dan liga kompetisinya bagus, otomatis kuota dari jatah wasit itu sendiri akan bagus juga. Contohnya ketika sekarang kan kita mempunyai 5 kuota dan 7 asisten wasit. Nanti kalau misalkan liganya kita bagus, wasitnya juga kualitasnya bagus, nah kita akan menambahkan kuota lagi dari FIFA. Kita bisa mendaftarkan 1 lagi. Gitu. Oh, itu untuk daftarkan di FIFA. Jadi wasit FIFA, di wasit FIFA gitu. Di Piala Dunia berarti? Enggak, maksudnya contohnya kita dapat badge FIFA itu dari 6 wasit gitu. Nah, kayak Malaysia kan dia dapat 6 kuotanya, 6 wasit. 6 wasit dan 7 asisten tadi. 8 asisten. Nah, kalau kita kan kurang nih. Kita kan hanya 5 plus 7. Gitu. Okay. Ini yang mungkin banyak orang tanya. Nah, untuk bisa menjadi wasit di level Champions League Asia lah minimal gitu. Itu dari wasit yang mengajukan diri atau dari FIFA-nya atau mungkin dari Indonesia punya kuotanya gitu kan? Gimana berapa? Kita nggak punya kuota, kita tidak bisa mengajukan. Yang penting kita sudah dapat lisensi FIFA. Nah setelah itu nanti kita nanti rekrutmen untuk wasit elit. Nah, jadi tidak serta-merta dapat FIFA terus bisa bertugas di Champions League. Kita juga harus dapat elite referee. Nah, elite referee Asia. Nah, itu yang bisa bertugas di Champion Asia. Nanti kalau penilaian kita bagus terus-menerus, kita bisa pergi ke Piala Dunia di bawah umur, terus Piala Asia begitu. Oh, oke. Nah, ini Akang sendiri kalau misalnya perbandingan dari Champions League Asia atau nggak Championship untuk Piala AFC segala macam dengan Liga Indonesia, Akang lebih senang mana? Wasit sebagai wasit ya? Kalau sebagai wasit jujur kalau lebih kompetitif dibanding AFC Cup yang ada di Asia, lebih kompetitif yang ada di Indonesia. Ya beda lah kualitas pemainnya pun kan kita AFC Cup sama Liga Indonesia lebih tinggi Liga Indonesia. Iya. Kalau dari Champion Asia baru beda. Champion Asia kan lebih elit ya pemainnya juga. Tapi kalau untuk dari skala AFC mah? AFC Cup mah kita kadang-kadang kualitasnya standar. Untuk bukan standar pemainnya, challenge-nya tuh lebih tinggi di kita. Apakah ada tukaran supporter juga ya? Ya supporter, segitu atmosfer permainannya juga gitu kan, dari taktikalnya juga lebih tinggi di kita, lebih susah di kita. Iya betul. serius. Di AFC kan lebih enjoy, malah nggak ada apa-apa, jarang terjadi.
kecuali Champion League mereka ya jarang terjadi benturan tapi permainannya cepat, itu aja yang membedakan. Secara taktik mereka secara skill individu bagus iya, betul. Tapi kalau untuk yang kayak Clash segala macam ya ini lebih men-challenge di liga kita. Tapi Akang pernah nggak sih kayak dari pemain tuh asik gimana gitu-gitu didorong? Banyak sering. Terus Akang gimana tuh? Malah balik marahin lagi atau enggak? Ya kalau terlalu berlebihan saya kartu kuning atau kartu merah. Nah, penentuan untuk kartu kuning dan kartu merah tuh sebenarnya dari apa, sentuhan badan kah? Misalnya kalau untuk dalam hal apa? Dalam hal kita tidak boleh disentuh oleh pemain gitu. Kalau dia mau bertanya dengan sopan nggak apa-apa. Cuma kalau udah berlebihan menyentuh aja sebenarnya udah kartu kuning, itu tidak boleh. Kalau mencibir juga berarti kartu kuning berarti? Iya. Nyindir gitu juga kartu kuning? Iya. Dissent by word kan ada di aturan permainnya, dissent by word gitu, dengan kata-kata. Ada dengan back action, melempar bola aja kan tidak menyindir tapi udah kartu kuning kalau menolak keputusan wasit. Oke. Kalau pelatih kenapa bisa kartu kuning kan? Ya macam-macam, mungkin ada dia menolak dengan kata-kata atau dengan aksi, yang melempar botol atau misalkan menyindir bisa. Oke. Nah, itulah pembicaraan saya dengan Kang Thorik. Sampai jumpa di Sudut Sepak Bola Uncut selanjutnya. Saya Ilham.